bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Atap bangunan sekolah rusak berat, siswa Lombok Timur terpaksa belajar di ruang serbaguna. Demi mencuri 2 tabung gas, seorang pemuda di Lombok Barat menyamar menjadi santri wanita. Ajak peduli lingkungan, warga di Lombok Tengah gelar balapan sampan tradisional. Ratusan tenaga pendidik beramai-ramai membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di kantor Polres Lombok Timur. Kedatangan mereka mengurus SKCK karena menjadi salah satu syarat administrasi untuk mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG pada tahun ini. Petugas mencatat pemohon SKCK meningkat signifikan sejak 2 pekan lalu hingga 300 orang per hari. Padahal biasanya petugas hanya melayani 10 hingga 30 orang saja perharinya. Untuk memberikan pelayanan, petugas menambah jumlah loket dari 3 menjadi 6 loket yang beroperasi. Untuk pelayanan SKCK saat ini tetap membludak para pemohon karena masih perkiraan kami ada sekitar 3.000 orang yang akan mendaftar PPG, dan sekarang posisi semenjak hari Jumat minggu kemarin itu sudah hampir 1.000 orang, sudah 967 orang yang mengurus untuk jadi pemohon SKCK. Untuk mengatur jadwal, jadi sementara ini selain 3 orang petugas SKCK yang ada, kami juga menurunkan personil yang dari bagian administrasi di Urmintu untuk membackup. Sudah berapa lama nunggu? Sudah lama Om, tadi jam 7 kami datang, sekarang sudah jam berapa ini? Sudah ada 3 jaman lebih ini Om. Dari jam 6? Belum berarti ya? Ah ya. Ini keperluan untuk apa? Untuk memenuhi persyaratan PPG. Kalau proses pengajuannya sendiri gimana? Melalui online, kalau untuk pengisian berkas. Para guru diimbau agar tidak percaya calo karena pengurusan SKCK saat ini hanya dapat dilakukan secara online melalui ponsel pemohon dan tidak bisa diwakilkan. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan warga lingkar Bendungan Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah menggelar balap sampan tradisional di aliran sungai. Balapan diikuti oleh puluhan kelompok berisi 2 hingga 3 orang per tim yang memacu ketangkasan dan kekompakan mendayung sampan yang sehari-hari digunakan untuk memancing. Dalam lomba ini, peserta dituntut memiliki kekuatan fisik untuk memacu sampan menuju garis finish sejauh sekitar 100 meter. Meski terlihat mudah, sebagian peserta tampak kesulitan mengemudikan sampannya dalam kecepatan tinggi karena harus melawan arus sungai. Bahkan sejumlah peserta terlibat tabrakan hingga gagal mencapai garis finish. Selain mengajak warga peduli kebersihan sungai dan bendungan, acara tersebut juga memperkenalkan kawasan Batu Jai sebagai salah satu objek wisata air. Mantap. Seru? Enak dan seru. Keren ya? Keren. Tadi sempat mengalami kendala nggak? Nggak ada. Harapannya apa ini untuk kegiatan ini? Harapannya untuk nomor 1. Sampah Sudah biasa. Tidak ada kendala berarti dalam pertandingan tadi ya. Apa rahasianya tenaganya tadi Oh, sampai cuma jos? tenaga, pokoknya ekstra jos. Betul, jadi harapan kami ke depan seperti Pak Sistem sampaikan tadi,
bendungan Batu Jaya ini jangan sampai hanya genangan air seperti ini, tapi paling tidak bisa menjadi destinasi wisata favorit terbaru khususnya di Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan dengan ada event ini bisa menggait wisatawan lokal ya, wisatawan domestik maupun mancanegara. Karena banyak sekali sebenarnya bisa kita tampilkan. Surprise yang luar biasa. Tidak bayangkan event yang baru pertama kali dan inisiasi oleh masyarakat lokal sendiri, dampak animo masyarakat yang begini besar. Dan saya yakin ini tidak hanya kali ini, tetapi ini permulaan yang mencerahkan, yang memastikan dan menjanjikan ekonomi masyarakat akan berdampak. Lomba balap sampan tradisional sengaja digelar sebagai hiburan serta mengajak warga agar turut memelihara saluran sungai dan bendungan sebagai sumber irigasi pertanian di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan petani di Desa Pemepak, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah menggelar tradisi Malean Sampi untuk menyambut musim tanam di akhir tahun. Malean Sampi dalam bahasa daerah berarti balapan sapi yang digelar di lahan pertanian yang telah dibajak dan siap ditanami padi. Sebelum berlomba, sapi yang diikat berpasangan pada pedati dihias menggunakan kalung yang mengeluarkan irama dan hiasan warna-warni. Tidak hanya menilai kecepatan waktu mengelilingi lintasan, kekompakan sapi dengan joki serta keindahan aksesoris tambahan menjadi kriteria penilaian tim juri. Tak hanya sebagai ajang berkumpul, tradisi Malean Sampi digelar warga sebagai acara hiburan saat musim tanam. Acara ini diadakan di masa tanam, ini memasuki masa tanam yang ketiga. Berarti ini yang terakhir di tahun ini, supaya budaya itu tidak punah atau tidak hilang lah, maka dibuatlah seperti ini acara silaturahmi lah itu. Untuk melestarikan budaya Malean Sampi khususnya untuk Lombok Barat dan sebagian untuk Lombok Tengah. Lombok Tengah untuk saat ini Kecamatan Pringgerata, kebetulan saat ini kita sedang mengadakan acara Malean Sampi di Lombok Tengah. Tradisi Malean Sampi menjadi cara warga untuk menjaga silaturahmi serta mengenalkan tradisi leluhur kepada generasi muda agar tidak hilang di telan zaman. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.